Oke, sebelum ceritanya dimulai, Mimin memberitahukan kalau kelihatannya komik ini memang update-nya kembali ke seminggu sekali. Jadi kalau durasinya memang kurang panjang, jangan protes ya, karena partnya hari ini hanya satu chapter saja. Oh iya, yang mau bantu Mimin beliin kopi, biar lebih semangat lagi bahas komiknya, bisa mendonasikan sedikit uang jajannya, berapapun itu, lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin, Brutal Goblin terkejut melihat sosok manusia yang ada di atas pedang itu. Dia perlahan mundur ke belakang karena dia tahu seberapa kuatnya SWOT Scientist. Namun, sebuah serangan yang kuat tiba-tiba mengenai kaki kirinya dan tangan kanannya, yang membuat Brutal Goblin berteriak kesakitan. Serangan itu bukan dilakukan oleh SWOT Scientist, melainkan oleh seorang pria berambut tipis, dan dia adalah Marshall. Selain Marshall, masih ada orang lain lagi yang datang. Dia adalah Austin dan seorang gadis berambut putih yang bernama Emma. Austin mengatakan, apakah mereka benar-benar perlu mengeroyok seekor goblin seperti ini? Peromon terlihat menangis. Dia sangat bahagia karena SWOT Scientist akhirnya telah kembali. Bahkan, dia datang bersama dengan tim Hunter. Pertempuran yang dilakukan di kota Brick berlangsung hingga pagi hari. Setelah menarik mundur semua pasukan goblinnya, Lintian mengamati jalannya pertarungan antara Brutal Goblin dengan tim pemburu dan SWOT Scientist dari atas benteng kota. Lintian tidak mengira kalau guild pemburu akan datang saat ini. Awalnya, Lintian hanya berencana untuk meredam kebrutalan ini. Tetapi tampaknya Lintian tidak perlu ikut campur tangan kali ini. Di tengah kota Brick, kedua belah pihak sudah saling berhadapan antara pasukan goblin dan para guild pemburu. Tiba-tiba, ada perilaku yang aneh ditunjukkan oleh Beast King Goblin. Tiba-tiba saja, dia menangkap salah satu bawahannya dan menghabisinya. Setelah itu, dia memakannya. Brutal Goblin memakan bawahannya itu tanpa ampun. Pesan sistem muncul, mengaktifkan skill brutal. Setelah memakan bawahan goblinnya, kekuatan Brutal Goblin pun mulai pulih dan lukanya pun berangsur sembuh. Pesan sistem kembali muncul, memakan jenisnya sendiri memungkinkan penyembuhan yang sangat efisien. Lintian terkejut melihat kemampuan yang ditunjukkan oleh Brutal Goblin. Menurutnya, dia memiliki sifat bakat yang unik. Namun, jika dilihat dari keadaan lukanya yang sangat parah, dia akan membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Lintian pun tersenyum puas. Menurutnya, ini bahkan lebih bagus lagi. Marshall mengatakan jika monster itu tidak mati meskipun leher dan dadanya ditusuk. SWOT Scientist tak mempermasalahkan kemampuan goblin itu. Dia mulai mencabut pedangnya. Menurutnya, ini masih dalam tahap level master, dan dia bisa menghabisinya sekarang. Brutal Goblin terkejut karena SWOT Scientist sendirilah yang akan maju melawannya. Brutal Goblin ketakutan dan berkeringat sangat deras. Dia mencoba mengatakan jika dia berada di sana hanya untuk mengambil cincin ajaibnya yang telah dicuri. Dan dia sama sekali tidak ada niatan untuk bertarung dengan SWOT Scientist. Brutal Goblin memohon agar dia dibiarkan kembali ke makam besar dan dia berjanji tidak akan kembali lagi ke sana. SWOT Scientist juga sedikit terkejut. Dia menanyakan apakah yang dia katakan itu benar bahwa dia dari makam besar. Brutal Goblin menunjuk ke arah Peromon sembari mengatakan jika semua ini adalah salah dari orang itu yang telah mengambil cincin miliknya. Peromon pun dengan tegas membantahnya. Dia mengatakan jika goblin itu cuma bicara omong kosong saja. Peromon bersumpah demi gelar bangsawannya bahwa dia tidak pernah mencuri apapun dari makhluk rendahan seperti itu. Akhirnya, SWOT Scientist mulai menyadari sesuatu. Dia mulai menyadari bahwa ada yang aneh di sini. SWOT Scientist curiga jika orang itu yang melakukannya. Menurutnya, dia adalah orang yang sangat merepotkan.
Austin bertanya, siapa yang dimaksud oleh SWOT Scientist? Jika bukan goblin yang ada di hadapan mereka saat ini, lalu siapa itu? SWOT Scientist mengatakan, jika goblin ini mengaku jika dia berasal dari makam besar, yang jaraknya ratusan ribu mil dari kota Briggs. Dan menyerang kota Briggs adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh goblin yang tinggal di lingkungan sekitar tempat itu saja. Emma juga angkat bicara. Dia mengatakan jika maksud dari SWOT Scientist adalah goblin itu sengaja menggunakan suatu rencana untuk memancing goblin ini keluar dari makam besar dengan harapan melihat mereka saling menghancurkan. Marcel tak menyangka seorang goblin bisa membuat rencana seperti itu. Menurutnya, ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh seorang goblin. Namun Pheromone sangat marah. Dia mengatakan jika dia tidak peduli monster macam apa yang ada di hadapannya saat ini. Stanmon dan para pasukannya sudah mati di tangannya. Jadi menurutnya mereka harus menghabisinya dan tidak membiarkan dia kembali begitu saja. Austin tersenyum jahat. Dia berkata, "Oke, kalau begitu biar aku saja yang menghabisinya." Mendengar pernyataan dari Austin, Brutal Goblin sangat terkejut dan berkeringat deras. Tiba-tiba dari atas, ada sebuah serangan yang datang mengarah ke arah mereka semua. Serangan itu berbentuk pusaran angin yang sangat kuat dan cepat. Kedatangan serangan itu mengejutkan semua orang yang ada di sana. Angin yang ditimbulkan oleh serangan itu cukup dahsyat yang membuat apapun yang dilewatinya terhempas jika tidak berpegangan pada sesuatu. Melihat ada kesempatan untuk kabur, Brutal Goblin pun langsung berlari meninggalkan SWOT Scientist dan para pemburu itu. SWOT Scientist pun melihat ke arah datangnya serangan itu untuk memastikan siapa yang melakukannya. Dia pun terkejut setelah mengetahui siapa yang melakukan itu. SWOT Scientist melihat ada naga yang terbang di atas mereka. Dan itu adalah Lintian yang berdiri di atas Xiao Huan. Menurut Lintian, Brutal Goblin ini masih berguna untuk dilahap. Jadi akan sia-sia jika dia mati di tangan orang-orang ini. Oleh karena itu, Lintian akan membuat sedikit gangguan agar Brutal Goblin ini bisa lolos. Lalu, Lintian akan mencari kesempatan untuk menyerangnya saat dia masih lemah. Kemudian, Lintian memerintahkan Xiao Huan untuk segera mengejar Brutal Goblin itu. Dan mereka pun akhirnya pergi dari sana. Melihat kepergian Lintian, SWOT Scientist mengatakan jika dia tidak akan membiarkan Lintian lolos begitu saja. SWOT Scientist menyiapkan skill lompatannya dan dia pun melompat cukup tinggi untuk mengejar Lintian. Lintian tak menyangka jika SWOT Scientist dapat menggunakan kontrol angin untuk melakukan itu. Setelah melihat Lintian, SWOT Scientist tak menyangka kalau ternyata Lintian hanyalah seorang goblin yang kecil. Dan SWOT Scientist tak mempermasalahkan bentuknya. Dia tahu jika itu adalah goblin yang dia cari. Dengan tebasan angin baja, SWOT Scientist mencoba menghabisi Lintian dengan sekali serangan. Lintian terkejut melihat bila-bila angin yang tajam yang terbang cepat ke arah mereka. Lintian langsung memerintahkan Xiao Huan untuk menghindar. Tebasan itu sangat kuat dan tajam hingga bukit batu kecil di depan Lintian pun langsung terbelah menjadi dua. Untung saja Lintian berhasil menghindari serangan itu. Lintian yakin jika dia terkena oleh serangan itu tadi, pasti nyawanya akan langsung melayang. Namun SWOT Scientist tak membiarkan Lintian pergi begitu saja. Dia masih saja mengejar Lintian dengan kecepatan tinggi. Namun SWOT Scientist pun akhirnya mendarat di tanah. SWOT Scientist melihat ke arah Lintian pergi. Dia sangat kesal. SWOT Scientist berjanji, kemanapun Lintian pergi, dia tidak akan membiarkannya lari. Dan dia akan menghabisi Lintian dengan tangannya sendiri. Lintian melihat ke belakang. Dia tak menyangka jika wanita ini sangat kuat dan abnormal. Lintian akan melihat bagaimana dia nanti akan mempermainkan SWOT Scientist saat waktunya telah tiba. Mentok lagi ya guys. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?
Nantikan kelanjutannya di part berikutnya seminggu lagi.